Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Putri Rahmadani dengan NIM 2205120439 dari kelas TIA 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan dari mata kuliah Jaringan Komputer. Yang pertama ada pengertian. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO, merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO atau IEC 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Yang kedua ada TIA, Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. EIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA atau EIA yang sudah kita tahu yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Yang ketiga ada IEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun, kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. Yang keempat ada I2 atau International Telecommunication Union atau I2, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan I2R atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh I2R yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication. Ini merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh I2R. Selanjutnya yang terakhir ada IETF atau Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP. Kemudian yang kedua ada model OSI dan TCP atau IP.
Apa sih model OSI dan TCP atau IP itu? Sesuai namanya, model OSI dan TCP atau IP adalah model atau arsitektur yang dijadikan acuan dasar dalam membuat dan mengembangkan jaringan networking. Definisi lain model OSI dan TCP atau IP adalah suatu pola yang dijadikan standar dalam perangkat networking, sehingga suatu perangkat dapat kompatibel atau cocok dengan perangkat lain. Dalam model OSI terdapat 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan pada model TCP atau IP memiliki 4 layer, yaitu network access, internet, transport, dan application. Model OSI, yang pertama ada physical layer. Physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit data. Tugasnya mengkonversi frame menjadi bits. Protokolnya ada Ethernet, RJ45, dan Fiber. Data unitnya menggunakan bit. Yang kedua ada data link layer, bertugas menentukan aturan ketika perangkat mengirim data melalui media. Aturan tersebut biasanya berupa enkapsulasi. Protokolnya ada HDLC, PPP, dan frame relay. Data unitnya yaitu frame. Selanjutnya yang ketiga ada network layer. Tugas layer ini yaitu melakukan pengalamatan dan melakukan routing. Bisa dianalogikan bahwa layer ini menentukan kemana data yang dibawa akan dikirim dengan proses yang namanya routing. Ada banyak routing protokol seperti RIP, OSPF, EIGRP, dan lain-lain, yang masing-masing punya cara tersendiri dalam menentukan jalur mana yang akan dilewati. Protokolnya ada IP, ERP, RARP, ICMP, dan AGMP. Data unitnya yaitu packet. Yang keempat ada transport layer. Layer ini bertugas untuk menyediakan koneksi reliable dan unreliable. Reliable di sini maksudnya koneksinya membutuhkan acknowledgement, sedangkan unreliable tidak memerlukan acknowledgement. Contoh koneksi reliable yaitu upload dan download file. Dan contoh koneksi unreliable ada DNS dan streaming. Protokolnya ada TCP dan UDP, data unitnya segment. Yang kelima ada session layer. Tugasnya menjaga masing-masing koneksi supaya tetap terhubung dan data yang masuk tidak tertukar, meskipun protokolnya sama dan masuknya juga bersamaan. Protokolnya ada NetBIOS, eDSP, PEP, dan SPDU. Yang keenam ada presentation layer, bertugas menentukan format dan melakukan enkripsi data. Contohnya saat melakukan request halaman web, datanya akan dibentuk dalam format HTTP request dan dienkripsi, misal supaya menjadi HTTPS menggunakan SSL atau TSL. Protokolnya ada Telnet, SMTP, dan SMNP. Yang terakhir ada application layer, berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dan jaringan. Jadi saat aplikasi melakukan request ke jaringan, layer inilah yang menjadi perantara ke protokol terkait. Dalam contoh kasus adalah web protokol yaitu HTTP. Protokolnya sendiri ada HTTP, SSH, POP3, SMTP, dan Telnet. PDU atau protokol data unitnya berupa data. Kemudian model TCP atau IP. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu jaringan internet. Model TCP atau IP memiliki 4 protokol. Yang pertama ada application layer. Lapisan paling dasar dari TCP atau IP ini adalah application layer. Pada proses ini, protokol berinteraksi langsung dengan pengguna komputer. TCP atau IP membutuhkan aplikasi untuk melakukan pertukaran data antar komputer. Contohnya adalah HTTP yang dapat berjalan melalui web browser. Selain itu ada juga FTP, Post Office Protocol Tree, SMTP, serta SNMP. Yang kedua ada transport layer.
Lapisan ini memastikan komunikasi data dalam jaringan berjalan dengan baik dari ujung ke ujung. TCP atau IP bertugas untuk mengatur pertukaran data, juga mengontrol aliran, multiplexing, dan handling. Pada layer ini yang digunakan adalah TCP dan UDP atau User Diagram Protocol. Kedua protokol ini memiliki kelebihan masing-masing. TCP dapat menjaga keamanan data, sementara UDP mampu mengirim data dengan cepat. Yang ketiga ada Internet Layer, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Kemudian yang terakhir ada Network Access Layer, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Selanjutnya yang ketiga ada TCP dan UDP. Apa itu TCP dan UDP? TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol adalah dua protokol yang beroperasi di tingkat transport layer dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection. Kedua protokol ini digunakan untuk mengatur pengiriman data antara perangkat dalam jaringan komputer. TCP adalah protokol koneksi yang memastikan pengiriman data yang handal, terurut, dan bebas dari kesalahan. Protokol ini membangun koneksi terlebih dahulu sebelum mengirimkan data dan menggunakan mekanisme ACK atau Acknowledge serta retransmisi untuk memastikan setiap paket sampai dengan benar di tujuan. Sementara itu, UDP adalah protokol non-koneksi yang tidak menjamin pengiriman yang handal. Data dikirimkan sebagai paket-paket terpisah tanpa membangun koneksi terlebih dahulu. UDP lebih cepat dibandingkan dengan TCP karena tidak melibatkan proses pembentukan koneksi dan retransmisi, tetapi juga tidak menjamin urutan pengiriman atau keandalan pengiriman data. TCP sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keandalan dan urutan data, seperti transfer file dan web browsing. Sementara UDP lebih cocok untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan dan responsivitas seperti streaming media dan juga game online. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai standarisasi jaringan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.